Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Saya sendiri atas nama Mas Uli dan teman kelompok saya yaitu Nur Fadila, Rizka Rahmayanti, Arina Faswarina, Uswatun Hasanah, Saskia Aulia Yusri, Fitriani Hakim, dan Nur Asisa. Di mana di sini kami akan menjelaskan tema terkait dengan pro-gender budgeting, yang mana kami kaitkan dengan alokasi anggaran dan desa yang ada di Desa Maritengai, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Di mana di sini kami telah melakukan wawancara bersama dengan Kepala Desa Maritengai. Adapun tujuan wawancara kami yaitu meneliti anggaran dana desa apakah sudah sesuai dengan konsep atau karakteristik pro-gender budgeting. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih sebenarnya itu pro-gender budgeting. Nah, jadi aspek gender dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lebih dikenal dengan istilah pengaruh keutamaan gender, yang mana merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan dari setiap kelompok gender dan kelompok rentan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kegiatan di bidang pembangunan sehingga dapat memperoleh kesetaraan pada aspek AKPM atau akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Mengapa genre budget itu perlu? Menurutnya, ini sebuah pernyataan yang mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Anggaran responsif genre bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki maupun perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu genre dalam proses penganggaran dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan genre dalam komitmen anggaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arina Faswarina dan saya akan menjelaskan mengenai kategori anggaran responsif gender dalam alokasi belanja daerah di Desa Maritengai, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Adapun indikator yang pertama yaitu indikator kategori anggaran spesifik gender, di mana alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan perempuan, laki-laki, bayi, balita, dan anak serta lansia. Di mana kebutuhan lansia sendiri dikaitkan dengan alokasi anggaran di Desa Maritengai untuk indikator beberapa program yang dijalankan. Di antaranya program yang dijalankan yaitu program kesehatan perempuan, peningkatan keselamatan ibu dan anak, serta perbaikan gizi pada anak-anak. Baik, perkenalkan, saya atas nama Rizka Rahmayanti. Saya akan menjelaskan mengenai indikator yang kedua, yaitu indikator kategori alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara dalam pekerjaan. Program dikaitkan dengan alokasi anggaran yang ada di Desa Maritengai dalam pro-gender budgeting. Program yang dijalankan yaitu pengembangan lingkungan sehat dalam rangka mengurangi beban ganda perempuan, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kemandirian dalam rangka mengurangi diskriminasi, asuransi kesehatan untuk keluarga tidak mampu dalam rangka mengurangi marginalisasi, alokasi anggaran untuk obat-obatan dan training untuk para manajer perempuan dengan alokasi anggaran yang digunakan sebesar 50.650.000. Baik, saya Saskia Aulia Yusri akan membahas terkait poin C, yaitu indikator kategori alokasi anggaran umum yang mainstream, yaitu alokasi umum yang memiliki tendensi terhadap keadilan gender. Terkait kategori ini, program yang dijalankan oleh Desa Maritengai yaitu alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti toilet dan parental room, dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk pendidikan, khususnya pembangunan dan perbaikan fasilitas PAUD. Adapun jumlah anggaran untuk program-program tersebut adalah sebesar 75.850.000.
Syamsul Tajuh selaku Kepala Desa Maritengah mengatakan keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya karena adanya hambatan dan tradisi yang berlaku. Kebudayaan ini merupakan seluruh total dari pemikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Yang jadi apabila dikaitkan dengan pro-gender budgeting, maka statement dan Pak Syamsul harus dapat memberikan solusi agar perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan kebudayaan. Lanjut terkait dengan pengintegrasian isu gender, yang mana langkah yang dilakukan pemerintah Desa Maritengah, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, yaitu langkah pertama masukkan indikator gender dalam indikator standar pelayanan minimal. Apakah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pemilahan perempuan dan laki-laki? Ya, karena pemanfaatan sumber dana, SDM, material, dan lain-lain itu untuk dan digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya apakah yang dihasilkan dari program atau kegiatan dengan memasukkan yang digunakan sesuai dengan input untuk kepentingan laki-laki dan perempuan? Ya, sejauh ini program-program yang telah dijalankan itu untuk kepentingan laki-laki dan perempuan. Apakah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pemanfaatan dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat? Ya, karena adanya kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Langkah kedua itu memasukkan keadilan dan kesetaraan gender dalam indikator capaian